Ya, selamat sore, selamat petang semuanya untuk teman-teman yang tadi tidak bisa hadir. Eh, saya rekam apa yang sudah jadi pokok pembahasan kita di ibadah singkat kita tadi. Jadi tadi kita sudah kumpul sekitar 5 orang dan memang nggak banyak. Tapi ya Tuhan Yesus berkata 2-3 orang berkumpul dalam namanya dia hadir di situ. Itu yang kita percaya. Oke, jadi ini dia orang-orang yang kumpul tadi, Bu Joy, saya, Donyung Sam, lalu ada Kezia juga datang, bisa membagikan sedikit firman dengan teman-teman di sini. Dan firman yang saya bagikan tadi judulnya saya beri judul Kebenaran yang Memerdekakan. Diambil dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 47. Nah, teman-teman, kenapa saya mengambil pokok topik ini sebagai pembahasan firman hari ini? Karena kita tahu bahwa bulan ini kita merayakan 2 hari kemerdekaan, yaitu Hari Kemerdekaan NKRI dan Hari Kemerdekaan Korea Selatan. Jadi Korea Selatan merayakan kemerdekaannya pada 15 Agustus dan NKRI merayakan kemerdekaannya pada 17 Agustus. Oke, sekian intermezzo dari saya, mungkin agak kelamaan. Saya langsung saja membawa teman-teman ke pokok pembahasan firman kita. Saya ambil dari Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 40. Saya akan bacakan. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu kan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ayat 37, keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. "Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham." Ayat 41, "Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berdosa? Aku berbuat dosa. Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Oke teman-teman, jadi ini dia keseluruhan ayat kita. Ya, jadi sebelum saya mau membahas firman ini, saya mau mengingatkan teman-teman bahwa apa sih makna kemerdekaan bagi manusia itu? Negara kita telah merdeka untuk Indonesia sekitar 75 tahun, untuk Korea mungkin kira-kira sama juga 75 tahun. Tapi makna kemerdekaan bagi manusia ya secara umum ya ini, makna kemerdekaan bebas dari penjajah. Tapi ternyata Alkitab membahas kemerdekaan yang lain, kemerdekaan yang
lebih dalam maknanya, yang lebih luas maknanya daripada kemerdekaan lepas dari penjajah. Dan di sini di ayat yang kita baca tadi, Yesus membahas tentang persoalan ini. Oke, sebelum saya bawa, ini adalah beberapa gambar yang saya download. Ini adalah 2 gambar yang menggambarkan penjajahan Korea Selatan dijajah oleh Jepang. Di sini bisa lihat di gambar sebelah kiri. Ya, mereka disuruh buat rel kereta api. Lalu di sini perempuan-perempuan Korea Selatan dia akan dijadikan budak seks. Saya rasa di Indonesia juga sama. Lalu di sini ada gambar Romusa. Ini gambar penjajahan di Indonesia ya, Romusa. Oke, dan ini ada gambar penjajahan Belanda di Indonesia. Dan kita lihatlah inilah gambaran-gambaran penjajahan di masa lampau. Kita beruntung, kita generasi milenial tidak mengalami ini, tapi kita sudah dimerdekakan oleh pahlawan-pahlawan kita. Dan yang saya pikir adalah kemerdekaan, oke, saya tidak membahas soal Alkitab dulu. Mari kita membahas soal kemerdekaan bangsa kita sendiri dulu. Saya pikir kemerdekaan yang kita alami itu di banyak negara, itu adalah kemerdekaan yang tidak akan terjadi tanpa ada pengorbanan para pahlawan. Terutama pengorbanan nyawa ya. Banyak pahlawan kita mati dalam perang karena berkorban nyawa mereka. Nah, sekarang saya akan menghubungkannya dengan apa yang dikatakan Alkitab. Di Alkitab, dalam firman Tuhan juga, kemerdekaan itu membutuhkan pengorbanan nyawa seseorang. Oke, saya ambil di sini dari Yohanes 3 ayat 16, di situ ditulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sama seperti kemerdekaan negara kita yang diberikan oleh para pahlawan nasional kita. Mereka mati supaya negara kita bisa merdeka. Dan menurut saya prinsipnya sama berlaku juga di Alkitab, di mana Yesus adalah pahlawan itu yang mati untuk memerdekakan kita. Tapi masalah yang memerdekakan kita dari apa dulu? Nah, disinilah yang akan kita bahas, oke? Oke, kemerdekaan yang memerdekakan. Saya akan bacakan lagi. Ya, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Nah, di sini teman-teman yang mau saya sharingkan adalah memang perkataan Yesus banyak yang membingungkan. Jadi saya juga cukup merenungkan tentang bagian firman ini. Di sini ditulis bahwa kemerdekaan itu ada kalau anak memerdekakan engkau. Nah, di sini dituliskan waktu Yesus berkata seperti ini, orang-orang Yahudi malah bingung. Mereka berkata, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Jadi intinya mereka bingung, loh, kami ini, bapak kami Abraham kok, kami nggak pernah dijajah oleh siapapun. Tetapi Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, kamu sebenarnya dijajah oleh sesuatu, yaitu sesuatu itu adalah dosa. Dan karena kamu melakukan dosa, kamu adalah hamba dosa." Jadi kamu itu dijajah oleh dosa dan kamu adalah hamba dosa. Oke, kita lanjut ke ayat yang ke-35. Di sini ditulis, "Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah." Oke, saya lanjut ya. Hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anaklah yang tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, kita lihat di sini ada kata rumah, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah.
Rumah ini yang dimaksud adalah apa? Tiba-tiba Yesus ngomongin soal rumah. Dari hamba, dari dosa, dari kemerdekaan, tiba-tiba ngomongin soal rumah. Oke, rumah yang dimasukkan Yesus di sini adalah jelas surga. Dan Yesus berkata, anak itu tinggalnya di rumah. Anak itu tinggalnya di surga. Nah, anak ini merujuk kepada ya anak-anak Allah yang tinggal di surga. Jadi anak lah yang tinggal di surga. Oke? Dan di ayat ke-36, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi anak di ayat 37 dan anak di ayat 35 dan anak di ayat 36 itu beda ternyata. Oke, anak di ayat 35 itu berbicara soal manusia. Anak di ayat 36 itu berbicara soal Allah anak, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi di ayat 36 Yesus berkata, anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi ibaratnya kita ini yang adalah manusia, yang adalah hamba dosa, kalau kita dimerdekakan oleh anak, huruf besar A ini, oleh dimerdekakan oleh Allah anak, maka kita juga akan bisa menjadi anak-anak Allah yang tinggal ya di surga, di rumah. Sementara apa yang akan terjadi dengan hamba dosa? Di sini ditulis, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah. Hamba itu tinggalnya di luar rumah. Artinya hamba itu tinggalnya di luar surga. Hamba dosa ya. Hamba dosa tinggalnya di luar surga. Kalau di luar surga berarti di mana tinggalnya teman-teman? Ya jelas di neraka. Memang tidak tertulis tersirat di situ di neraka, tapi kita bisa berpikir lah, oh, kalau bukan tinggal di surga, lawannya surga apa? Ya udah neraka. Hamba dosa tinggal di neraka dan kita semua percaya itu. Oke, next. Bagian selanjutnya keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Oke, keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Memangnya ada. Oke, ayat 37 saya lanjutkan. Yesus lanjut berkata ya, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah, pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri? Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah, kata Yesus kepada mereka. Jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah bahas. Di sini Yesus membahas bahwa terjadi percekcokan antara pengajaran Yesus dengan pengajaran orang-orang Yahudi yang mengaku dan memang mereka keturunan Abraham. Oke? Tapi di sini ada yang unik teman-teman. Di sini ada yang unik. Yesus sendiri tidak mengakui orang-orang Yahudi ini yang memang adalah keturunan Abraham sebagai anak Abraham. Yesus tidak mengakui mereka sebagai keturunan Abraham. Alasannya kenapa? Oke, mari kita lihat. Alasannya adalah cara orang Yahudi alasannya adalah Yesus menghadapi konflik dengan orang Yahudi. Alasannya adalah Yesus berkata pertama, kamu keturunan Abraham, tetapi kamu mau membunuh aku karena firmanku tidak ada di dalam hatimu. Jadi alasannya adalah kenapa Yesus berkata bahwa orang-orang ini bukan keturunan Abraham. Alasannya, karena firmannya Yesus tidak ada di dalam hati mereka. Kamu keturunan Abraham, tetapi kamu tidak mau membunuh aku, karena firmanku tidak ada di dalam hatimu. Lalu orang Yahudi ini membalas lagi, oh, bapak kami Abraham kok. Bapak kami Abraham. Lalu dibalas sama Yesus lagi, kalau kamu anak Abraham, pasti kamu kerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham. Lalu orang Yahudi balas lagi, kami tidak lahir dari zina.
Allah adalah Bapa kami. Lalu Yesus balas, kalau Allah itu Bapamu, kamu pasti mengasihi aku, karena aku datang dari Allah. Oke, jadi teman-teman, inilah cara orang Yahudi mempertahankan argumentasi mereka bahwa mereka adalah anak Abraham dan anak Allah, yang artinya mereka pasti akan masuk surga. Mereka berkata, Bapa kami adalah Abraham. Oke, bapaknya Abraham. Lalu disanggah lagi oleh Yesus, kalau bapakmu Abraham, kamu pasti melakukan pekerjaan Abraham dong. Oh, lalu mereka bawa-bawa lagi. Dari Abraham mereka bawa-bawa Allah. Allah adalah Bapa kami. Bapa kami Allah kok. Kami tidak lahir dari zina. Dibalas lagi sama Yesus. Kalau Allah itu Bapamu, kamu pasti mengasihi aku. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita pelajari di sini? Yang bisa kita pelajari adalah Yesus membuka kepalsuan orang-orang Yahudi yang mengaku sebagai anak Abraham dan anak Allah dengan membongkar perbuatan-perbuatan jahat mereka. Oke? Dan kita akan membahas apa nanti perbuatan-perbuatan jahat mereka itu. Lalu pelajaran yang kita ambil adalah, jika kita mengaku anak Abraham dan anak Allah, perbuatan-perbuatan kita akan menunjukkannya. Karena iman itu ditunjukkan oleh perbuatan. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman paham. Saya lanjutkan lagi di sini. Jadi apa sih yang perlu kita pelajari? Apa sih perbuatan yang dikerjakan Abraham itu? Pekerjaan yang dilakukan Abraham yang dimasukkan Yesus itu? Lalu yang kedua, apa sih perbuatan-perbuatan jahat orang-orang Yahudi ini yang membuat Yesus tidak mengakui mereka sebagai anak Allah dan anak Abraham? Oke, kita akan lihat. Oke, tapi sebelumnya saya akan baca lanjut ayat selanjutnya. Apakah sebabnya Yesus melanjutkan ya. Apakah sebabnya, ini yang ngomong Yesus, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena Bapa kamu tidak berasal dari Allah. Dan karena kamu tidak berasal dari Allah. Oke, jadi di sini teman-teman, Yesus menyanggah, tidak setuju, berkata bahwa Allah adalah bukan bapa orang-orang ini, dan Abraham bukanlah bapa mereka. Karena kelihatan dari perbuatan mereka yang ingin membunuh Yesus. Lalu tidak percaya kepada firman Yesus, tapi lebih percaya kepada dusta. Oke, di bagian selanjutnya, disinilah Yesus menunjukkan kepada orang-orang Yahudi ini siapa bapa mereka sesungguhnya. Di ayat yang ke-44, terang-terangan Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapamu. Wow, ini menurut saya tuduhan yang sangat keras ini. Keras sekali ini dan agak kasar sih. Iblislah bapamu. Tapi di sini Yesus tidak hanya omong kosong. Dia juga memberikan alasannya. Alasannya kenapa iblis adalah bapa orang-orang Yahudi ini yang tidak percaya pada Yesus adalah, pertama, karena jelas-jelas di sini dituliskan bahwa orang Yahudi ini tidak memiliki tempat di dalam hati mereka untuk firman Yesus. Untuk firman Yesus ada. Dan Yesus sendiri bilang, bapamu adalah iblis karena firmanku tidak ada di dalam hatimu. Kenapa firmannya Yesus tidak ada di dalam hati mereka? Karena mereka lebih percaya kepada dustanya iblis. Di sini Yesus berkata, oke, orang-orang ini lebih percaya kepada dustanya iblis daripada percaya kepada firmannya Yesus. Daripada perkataannya Yesus. Itu pertama. Itu kejahatan mereka yang pertama. Mereka lebih percaya kepada dusta iblis daripada perkataan Yesus. Oke? Dan karena mereka lebih percaya kepada dusta iblis, di sini ayat 47 jelas-jelas Yesus memberitahu, karena itulah kamu tidak berasal dari Allah. Kalau tidak berasal dari Allah berarti mereka bukan
anak Allah. Oke. Yang kedua, dosa yang kedua yang membuat mereka bukan anak Allah atau anak Abraham adalah karena mereka berusaha membunuh Yesus. Oke. Bahkan Yesus sendiri ngomong sama orang-orang Yahudi ini, kamu berusaha membunuh aku. Aku tahu itu kok. Oke. Nah, pertanyaan sekarang teman-teman adalah, mengapa Yesus menjadi tolak ukur seseorang itu anak Allah, anak Abraham atau bukan? Kenapa ya harus Yesus jadi tolak ukurnya? Oh, kalau saya membenci Yesus, maka saya bukan anak Abraham, anak Allah. Kalau saya ingin membunuh Yesus, maka saya bukan anak Allah atau Abraham. Loh, kenapa harus tolak ukurnya Yesus? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Nah, kalau mau membahas soal itu ceritanya panjang, tapi saya akan singgung sedikit di sini. Oke? Oke, jadi ya saya sedikit balik kembali. Yesus berkata, ya iblis bapamu. Kenapa iblis bapamu? Karena kamu lebih percaya dusta iblis daripada firmanku. Oke? Di sini kita belajar. Di sini Yesus membongkar identitas asli orang-orang Yahudi ini tentang siapa bapa mereka yang sesungguhnya. Dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan mereka. Apa perbuatan-perbuatan jahat mereka? Percaya kepada dusta iblis dan ingin membunuh Yesus. Oke? Lagi-lagi di sini kita belajar bahwa perbuatan menunjukkan iman seseorang. Oke. Dan sekarang, kembali lagi pertanyaan saya yang tadi, kenapa tolak ukurnya seseorang itu anak Abraham atau anak Allah haruslah Yesus? Kenapa tolak ukurnya kalau saya tidak percaya pada firman Yesus, tetapi percaya pada iblis, maka saya bukan anak Allah, saya bukan anak Abraham. Kenapa kalau saya ingin membunuh Yesus, saya bukan anak Allah atau anak Abraham? Nah, kenapa tolak ukurnya Yesus? Oke? Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Karena Yesus adalah sorry. Sebelum sampai ke situ teman-teman, Sebelum sampai situ saya akan membahas dulu sedikit soal ini. Menurut orang-orang siapa saja yang termasuk anak-anak Abraham? Oke? Sebelum kita ke situ ya, sebelum kita membahas soal Yesus sebagai tolak ukur seseorang itu anak Abraham atau anak Allah atau bukan. Sebelum kita ke situ, saya akan membahas dulu. Menurut Yesus siapakah yang termasuk anak-anak Abraham? Oke, dan menurut orang-orang siapa saja yang termasuk anak-anak Abraham? Menurut orang-orang orang-orang Yahudi ya, yang anak-anak Abraham itu ya hanya keturunan biologisnya Abraham, yaitu hanya orang Israel. Ya benar sih, secara biologis ya benar mereka keturunan Abraham. Tapi ternyata ada arti lain dari keturunan Abraham. Arti lain dari keturunan Abraham adalah keturunan rohaninya Abraham. Karena keturunan rohani, artinya keturunan ini bisa terdiri dari banyak bangsa atau semua bangsa. Dan keturunan ini adalah mereka yang ditebus oleh Yesus Kristus. Kenapa saya disebut keturunan rohani? Karena Abraham, rohani ini kan roh. Berbicara soal roh, berbicara tentang spiritual. Pekerjaan yang dilakukan Abraham adalah pada zaman dulu, waktu Allah memanggil Abraham, pekerjaan yang dilakukan Abraham adalah dia percaya kepada janji Allah bahwa akan datang seorang keturunannya, dari keturunannya akan menjadi berkat bagi segala bangsa, dan keturunan itu adalah Yesus. Dan Abraham percaya kepada janji Allah itu. Oke? Jadi ini ada hubungannya juga dengan pertanyaan kita tadi. Kenapa Yesus harus jadi tolak ukurnya? Karena Allah berjanji pada Abraham bahwa keturunannya Abraham, satu keturunannya Abraham yaitu Yesus, akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Hal yang kedua, Abraham akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Oke? Jadi itu dua janji yang diberikan Allah kepada Abraham, dan Abraham percaya kepada janji itu. Dan iman Abraham kepada Allah itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan orang-orang yang percaya kepada janji Allah, yaitu Yesus Kristus itu yang diberikan kepada Abraham, secara otomatis mereka juga adalah keturunan rohaninya Abraham, walaupun bukan keturunan biologis mereka. Oke?
Jadi keturunan biologis Abraham hanyalah bangsa Israel. Tapi keturunan rohani Abraham adalah mereka yang percaya kepada janji Allah kepada Abraham tentang Isa Al-Masih, tentang Yesus Kristus. Dan keturunan rohani ini terdiri dari semua bangsa. Oke? Dan keturunan rohani terdiri dari semua bangsa. Karena Yesus yang adalah janji Allah ini mati untuk menebus dosa-dosa semua bangsa. Jadi itulah kenapa di sini Yesus menjadi tolak ukur apakah seseorang itu merupakan anak Allah atau anak Abraham atau bukan. Jadi Yesus adalah tolak ukurnya. Oke? Saya harap penjelasan saya jelas tadi. Oke, lalu apakah pekerjaan yang dilakukan Abraham menurut Yesus? Ya, sudah saya jelaskan tadi. Allah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan menjadi bapa semua bangsa. Bapa banyak bangsa. Tapi tak hanya itu janjinya. Dari keturunan Abraham akan ada satu orang, siapa orangnya? Yaitu Yesus Kristus, yang akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Bagaimana Yesus menjadi berkat bagi banyak bangsa? Yaitu dia mati menebus dosa banyak bangsa, semua bangsa di dunia ini. Sebenarnya, dan hal yang menarik dari Yesus adalah, Yesus sebenarnya adalah Allah yang turun menjadi manusia. Oke? Jadi pada saat yang bersamaan, Yesus adalah keturunan biologis Abraham. Ya, betul. Tapi pada saat yang bersamaan juga, Yesus adalah Allah yang disembah Abraham. Oke, unik ya di sini ya, pribadi Yesus. Dan di kitab Kejadian, perbuatan baik yang dilakukan Abraham kepada Allah adalah bahwa Abraham percaya kepada janji Allah. Janji apa itu? Bahwa Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa, dan dari keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus, akan menjadi berkat bagi banyak bangsa dengan cara mati untuk menebus dosa umat manusia. Jadi, apa pekerjaan yang dilakukan Abraham menurut Yesus? Apa pekerjaan baik yang dilakukan Abraham menurut Yesus? Ya, pekerjaan baiknya adalah percaya kepada janji Allah itu sendiri. Percaya kepada Allah itu sendiri. Percaya kepada Isa Al-Masih itu sendiri. Di Kejadian 15 ayat 6 dituliskan. Dan di Roma 4 ayat 3. Lalu percayalah Abram, waktu itu namanya masih Abram, kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu di Yohanes 8 ayat 56. Ini Yesus yang ngomong ya. Abram bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Jadi di sini di kitab Kejadian, di kitab Kejadian, Abraham menurut Yesus, dan saya percaya itu benar, Abraham percaya kepada janji Allah bahwa dari keturunannya, yaitu Yesus, akan datang untuk menyelamatkan banyak orang dari dosa. Dan menurut Yesus, Abraham bersukacita melihat kedatangan Yesus. Dan ya, Abraham bersukacita melihat kedatangan Yesus. Dan iman inilah yang menjadi pekerjaan baik Abraham yang diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Lalu di Roma 4 ayat 11-17 juga disebutkan, Abraham disebut sebagai bapa dari semua orang percaya. Jadi beriman atau percaya kepada Allah. Jadi kalau begitu pekerjaan anak-anak Abraham seharusnya adalah beriman percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus. Karena Yesus ini adalah janji yang dipercayai Abraham kepada Allah. Yesus Kristus ini adalah janji Allah. Dan Abraham percaya kepada janji Allah ini, kepada Kristus Yesus ini. Jadi itulah pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh anak-anak Abraham, percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus. Di Galatia 3 ayat 29 juga dituliskan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Menerima janji Allah. Janji Allah itu apa? Janji Allah yang lain, hidup yang kekal. Next. Siapakah bapamu, iblis atau Abraham? Kalau bapa kita iblis, menurut Yesus, maka kita akan melakukan dosa. Dan karena kita melakukan dosa, maka
kita adalah hamba dosa. Dan menurut Yesus, hamba itu tidak tinggal di dalam rumah, tidak tinggal di dalam surga. Artinya di luar surga, artinya di neraka. Oke? Tetapi, karena Yesus juga berkata kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tetapi, anak Abraham, mereka akan memiliki iman kepada Allah yang sama seperti Abraham. Iman Abraham kepada Allah, dia menerima janji Allah, yaitu Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Oke, jadi Abraham percaya kepada Allah, Abraham percaya kepada Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Dan keturunan Abraham seharusnya percaya kepada Yesus Kristus, Isa Al-Masih, yang mati di kayu salib untuk menebus dosa orang-orang berdosa, untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Begitu kita dibebaskan oleh Yesus, oke, Yesus ini anak ya, Allah anak ya, jadi anak membebaskan. Begitu kita dibebaskan oleh anak, maka kita dibebaskan oleh Yesus. Kita menjadi orang-orang merdeka, dan kita diangkat menjadi anak. Dan menurut pengajaran Yesus tadi, anak itu tinggal di dalam rumah, di dalam surga. Tidak lagi tinggal di luar surga, enggak. Anak tinggal di dalam surga. Oke. Tapi yang hebat di sini adalah anak-anak itu dibebaskan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya. Melalui kematiannya. Oke. Oleh karena itu, keturunan Abraham yang asli seharusnya melakukan pekerjaan yang dilakukan Abraham, yaitu percaya kepada Allah dalam nama Yesus Kristus. Oke, next. Jadi yang sejauh ini kita sudah pelajari bahwa dosa adalah akar utama dan penyebab semua masalah, bencana, penyakit, semua keburukan, dan yang paling fatal kematian. Ya, dosa itu membawa ini semua. Bencana, penyakit, keburukan, dan yang paling fatal, dosa membawa kematian. Dan teman-teman, kalau kita merefleksikan kembali penjajahan bangsa-bangsa Jepang, Belanda terhadap negara kita, penjajahan bangsa-bangsa ini terhadap negara kita itu hanyalah salah satu konsekuensi dari dosa. Oke? Itu hanya salah satu kecil konsekuensi dari dosa. Oke? Dan kenapa? Karena dosa itu melahirkan keserakahan, melahirkan ketamakan, melahirkan hawa nafsu. Salah satunya adalah hawa nafsu soal kekuasaan. Kalau kamu sudah dikuasai hawa nafsu kekuasaan, ya mau nggak mau kamu menyerang bangsa lain. Mau nggak mau kamu merenggut hak orang lain. Mau nggak mau kamu menginjak-injak orang lain untuk melampiaskan hawa nafsumu. Dan salah satu caranya adalah dengan menjajah. Kalau penjajahan terjadilah perang. Kalau perang terjadi, pasti ada kematian. Dari sistem ini, siapa yang diuntungkan? Iblislah yang diuntungkan. Tetapi untungnya, oleh karena itulah, Yesus harus mati menebus dosa kita. Karena ini adalah akar dari semua permasalahan di masyarakat kita. Dosa itu adalah akar dari semua masalah di masyarakat kita. Korupsi, tindakan kriminal, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, bahkan dosa-dosa kecil, mencontek, nyolong ayam, itu semua kan akarnya dosa. Oke? Dan dosa itu tidak bisa ditutupi dengan perbuatan baik, nggak bisa. Dosa itu harus dibalas, dihapuskan dengan kematian orang yang suci, yang tanpa dosa. Dan orang itu adalah Yesus. Dan Yesus itu adalah janji Allah kepada Abraham. Dan Abraham percaya kepada janji Allah ini. Jadi keturunan rohani Abraham harusnya juga seperti Abraham, percaya kepada Yesus, melakukan kehendak Yesus, melakukan perintah Yesus. Itu dia. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Ada beberapa hal. Satu, menjadi keturunan biologis Abraham bukan jaminan Anda adalah anak Allah untuk masuk surga. Ya, kita orang Indonesia, orang Korea, nggak adalah kita yang keturunan biologis Abraham ya. Jadi kita nggak usah bangga-bangga kayak orang Yahudi yang keturunan biologis Abraham. Tapi kita adalah keturunan rohani Abraham. Karena kita sudah percaya pada Yesunim, Isa Al-Masih, Yesus Kristus, Jesus Christ. Oke, keturunan Abraham yang dimasukkan Yesus adalah keturunan rohani melalui iman yang sama dengan Abraham. Keturunan ini terdiri dari banyak bangsa dan bahasa. Korea, Amerika, Indonesia, Jepang, Zimbabwe, Afrika, Inggris, mana lagi, Bosnia, Rusia, macam-macam. Oke. Pelajaran yang ketiga, Yesus tahu membedakan manakah yang anak Abraham, anak Allah, atau bukan.
melalui perbuatan orang-orang lakukan. Oke. Jadi gitu ya. Jadi orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan Abraham, yaitu percaya kepada Yesus, orang-orang yang melakukan pekerjaan yaitu menaati Yesus, melakukan perintah-perintah Yesus, orang-orang inilah yang merupakan anak Abraham, anak Allah yang sejati. Oke. Dari sini kita belajar bahwa iman yang sejati kepada Allah dalam Yesus Kristus ditunjukkan oleh perbuatan-perbuatan yang menyertainya. Jikalau kita keturunan Abraham atau anak Allah, marilah kita tunjukkan iman kita dengan perbuatan, karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Oke, jadi sekian itu firman Tuhan yang bisa saya sharingkan dengan teman-teman. Semoga memberkati. Amin.